Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Xenon. Oke, ini kita ada hammer drill dari Xenon. Nah, ini buat kalian nih yang butuh untuk pengeboran tembok ataupun beton ya. Yang tukang-tukang AC ataupun yang lainnya biasanya banyak banget nih yang pakai alat-alat seperti ini, dan kita juga akan lihat seberapa kuat untuk alat ini, untuk mesin bor ini. Lihat isinya juga seperti apa aja. Langsung aja kita buka. Oke, pertama di sini kita akan lihat untuk spesifikasinya. Di sini ada tertera untuk voltase 220 volt 50 Hz, dan juga untuk motornya ya cuma 500 watt aja, kecil banget untuk kelas dari hammer seperti ini yang rata-rata biasanya di 700 ataupun 900-an. Ini ada kapasitas mata bor ataupun kapasitas mata bor yang bisa digunakan ya. Ini maksimal sampai 20 mili. Untuk mata bor beton maksimal bisa sampai 20 mili. Itu besar banget ya. Dengan RPM yang bisa kita atur dari 0 sampai 870 RPM per menit, dan tipenya itu XHD 500 dari Xenon. Kita langsung buka aja. Dia menggunakan copper box seperti ini, dan kita lihat isi di dalamnya. Ini kita buka. Oke, pertama yang kita dapatkan itu ada kartu garansi, ada panduan manual, ada 3 buah mata bor. Nah, yang biasa sering kita pakai ya, ini 3 buah dari ukuran 6, 8 dan juga 10 ya. 6, 8, 10 itu yang sering banget dipakai untuk pengeboran ya. Pasang pisser ataupun dinabolt itu bisa banget menggunakan mata bor ini, dan kalian tidak usah beli lagi karena sudah ada dapat dari free-nya ya. Tambahannya ada kepala bor. Nah, ini bisa kita pakai. Jadi misalkan sebelumnya kita menggunakan mesin bor yang impact drill ya, yang pakai kepala bor biasa seperti ini, dan kita mau upgrade. Nah, upgrade-nya langsung ke sini aja. Dengan mata bor yang sebelumnya yang di impact drill kan dia untuk SDS plus, dia pasti ada coaknya seperti ini. Itu dipasang di mesin bor biasa itu tidak akan bisa, hanya bisa di SDS plus saja. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan mesin mata bor biasa itu polos, tidak ada coakan seperti ini, maka tidak bisa dipakai di mesin bor seperti ini SDS plus ya. Tapi dengan adaptor ini kita bisa memakai mata bor impact drill biasa yang polos kayak gitu dengan adaptor seperti ini. Caranya mudah banget. Ini drat kiri untuk asnya, untuk dratnya. Kita buka. Nah, di sini SDS plus ya, dari adaptor SDS plus ke impact drill biasa. Nah, kita tinggal kencangkan di sini menggunakan kunci. Cukup kencangkan aja. Lalu pasang strupnya. Dia drat kiri, jangan sampai lupa drat kiri. Nanti kita akan praktekkan sedikit ya. Nah, kita dapat handle. Ada pembatas juga. Ada kunci bor juga untuk kunci bor yang 13 milinya. Oke, sini sudah kosong ya. Saya rapihkan dulu, kita akan lihat dalamnya aja. Oke, jadi ini yang didapat dari mesin bor SDS plus. Nah, yang membedakan impact drill dengan hammer drill ya, kalau SDS plus seperti ini dia disebutnya hammer drill.
karena kekuatan pukulannya itu dia lebih besar dibandingkan impact drill. Dan untuk mekanikal untuk pengerjaannya juga beda ya. Kalau impact drill itu dia untuk menghasilkan impact dia menggunakan gigi ya, gear yang beradu ya. Jadi dia akan maju mundur. Nah, itu bakal lama-lama akan haus. Nah, kalau udah haus itu impactnya bakal hilang ya, pukulannya bakal tidak ada lagi ya, ataupun harus ganti gear seset untuk impactnya dia keluar. Dan juga kekuatannya tidak begitu besar, makanya seringkali ketika menggunakan impact drill ataupun mesin bor biasa yang 13 mili yang ada impactnya itu tidak kuat, ataupun mesinnya bisa terbakar karena yang dibor itu bukan tembok bata tapi tembok beton ya, yang benar-benar keras dan juga susah untuk dibor ya, mesinnya malah rusak. Nah, itu salah pakai ya. Jadi untuk impact drill itu diperuntukkan untuk tembok-tembok bata, tapi untuk hammer drill dia menggunakan sistem kerjanya itu seperti menggunakan piston ya, hidrolik ya. Jadi di bagian sini ada namanya striker. Nah, dia menonjok ya, memukul dengan keras sambil memutar ya. Jadi pukulannya itu bakal terus-terusan dan kemungkinan haus itu sedikit ya, karena dia cuma mukul balik lagi seperti itu. Yang itu perawatannya beda. Yang penting kita pelumasannya harus tetap terjaga, karena di situ ada seal-seal yang bisa berpengaruh. Kalau seal ataupun o-ringnya itu udah aus ataupun rusak, itu bisa menghilangkan daya pukulnya. Jadi kita harus sering-sering cek untuk kondisi stempetnya agar si pistonnya bakal terus bekerja dengan baik. Oke, itu sedikit untuk informasinya. Jadi jangan sampai salah pemakaian mesin bor. Walaupun ini murah ya, misalkan ini 400 ribuan ya, dengan mesin merek lain impact drill yang harganya 1 jutaan diadu pengeboran beton, pasti ini yang menang ya. Jadi murah mahal itu tidak menentukan hasil, yang penting tepat dengan penggunaannya ya. Jadi walaupun murah, penggunaannya pas, itu pasti bakal awet. Tapi kita beli mahal tapi salah penggunaan, itu buang-buang uang juga ya, bakal rusak juga mesinnya. Oke, kita tes mesinnya dulu. Nah, ini dia satu arah mesin bornya, benar-benar ini dia hanya untuk pengeboran aja ya. Mungkin kalian bisa dengar suara. Nah, itu suara dari pistonnya. Dia pistonnya maju mundur ya, seperti itu. Bisa pelan, bisa kencang. Nah, ini ada dua setelan. Pertama di sini ada gambar mata bor dan juga palu ya. Ini untuk pengeboran tembok ataupun beton ya. Lalu di sini ada gambar mata bornya aja. Ini hanya berfungsi untuk pengeboran besi atau kayu ataupun tanpa impact ya. Nah, bisa menggunakan ini untuk mengebor kayu ataupun besi ya, tapi tidak terlalu disarankan karena tingkat kestabilan ataupun apa namanya ya, senternya tidak terlalu bagus karena ini alat bergerak ya. Untuk konektor kok goyang pakai ini ya, karena tidak diperuntukkan. Tapi kalau misalkan kalian kepepet bisa menggunakan ini, dan mata bor kalian yang masih yang bulat bisa pakai adaptor ini. Jadi bisa ngebor tembok dengan, kalau misalkan mata bor yang 12 misalkan itu nggak ada, pakai mata bor yang bulat itu bisa. Jika pasang itu impact tetap bekerja ya. Nah, kalau misalkan kita coba di sini,
ini bunyinya bakalan kerasa banget. Suaranya kenceng banget. Itu pukulannya. Kalaupun kita tidak perlu menekan ya. Kalau impact drill itu yang biasa, itu harus menekan baru keluar impactnya. Kalau ini cukup ditahan dikit aja. Nah, dia akan impactnya bakal tetap keluar ya. Jadi tenaga yang dikeluarkan oleh kita juga dia lebih sedikit, tidak bikin pegal ya. Kalian bisa, kalau misalkan yang sudah pernah nyoba, bisa silahkan sharing ya kalau misalkan perbedaannya menggunakan mesin bor impact drill biasa dengan bor SDS Plus ya. Oke, untuk detail seperti ini aja ya. Untuk cara pasang seperti tadi. Untuk masang itu cukup kita putar dikit, kalau dapat selanya masuk ya, dia bakal mengunci. Untuk cara lepasnya kita cukup tarik aja bagian kepalanya dan lepas. Sangat mudah. Ini untuk mengatur tadi. Untuk impact biasa ini tanpa impact ya. Tadi kalau misalkan tanpa impact itu sama sekali nggak ada yang namanya ada ya. Tapi kalau kita aktifkan dia bakal keluar. Ini satu arah, tidak bisa kanan kiri. Tapi dengan harga yang sangat murah, kalian bisa menggunakan bor ini untuk pengeboran beton ya yang cukup keras. Untuk handle kita bisa pasang di sini. Sama ya, kita tinggal atur aja sesuaikan dengan kebutuhan. Ini lebih enak ya kalau pakai handle supaya bisa lebih pas, tidak miring-miring. Ini ada juga pengatur kedalaman. Kita tinggal kendorkan bagian atas ini. Tinggal masukkan seperti ini aja. Jadi ketika kita melakukan pengeboran, tinggal disesuaikan dengan jarak. Kalau misalkan pisernya itu 5 cm, jadi kita sesuaikan aja dengan yang masuknya. Jadi kalau seperti ini ya, misalkan ini 5 cm, jadi ini akan mentok ke tembok. Jadi pengeboran kita tidak akan bablas ya, yang bisa mengakibatkan pisernya malah masuk ke dalam ketika dipasang ya, seperti itu. Oke, kita langsung tes aja hasilnya seperti apa. Oke, untuk pengeboran tembok kita pasang seperti tadi. Saya menggunakan ukuran 8 mili dan ini jangan sampai lupa di setel ke bagian impact drillnya ataupun hammer drillnya. Seperti ini. Kita akan langsung coba. Ini beton ya. Ini kita khusus buat. Itu buat dari beton. Ini sangat mudah ya ketika dipasang seperti ini. Dan kita akan coba yang menggunakan adaptor. Nah, seperti ini kan ya. Kalau kalian punya mata bor bulat yang biasa, nah misalkan seperti ini, dia mata bornya bulat ya. Kita pasangkan aja adaptornya. Nah, ini impact akan tetap berfungsi ya, karena dia masih gerak seperti ini. Kita tinggal kencangkan seperti pasang mata bor biasa ya. Ini sama ukuran 8 mili. Oke, jadi seperti ini ya
Ini kepala bor kita bebas saja. Kalau misalkan kepala bornya kurang ada kerusakan ataupun yang lain, karena kan dia menerima impact yang cukup besar ya. Ini bisa diganti menggunakan kepala bor 13 biasa ya, yang ukuran setengah ya. Oke, mungkin sekian untuk video pengetesannya. Kita kembali ke studio. Oke, jadi kalian sudah lihat ya untuk hasilnya seperti apa. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sebelumnya menggunakan mesin bor impact drill yang dipakai ke beton, silahkan beralih ke sini aja. Harganya lebih murah dan tentunya fungsinya lebih bagus ya untuk hasilnya dibandingkan impact drill biasa. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.